dan memiliki histori yang paling tua, yaitu adalah doa ini. Dan tidak ada yang mengalahkan bagaimana senioritas doa ini. Karena doa ini diucapkan oleh Nabi Adam tepat ketika beliau diturunkan dari surga. Berarti merupakan doa pertama yang diucapkan manusia di dalam kehidupannya adalah doa Rabbana dzalamna anfusana. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan besar yang dimiliki pada doa ini. Karena doa ini bertahan istiqomah melewati lorong waktu sampai kepada kita. Tahun 2022. Kalau bukan karena keberkahan yang dimiliki pada perkara itu, tentunya perkara itu sudah rontok melewati waktu dan melewati sejarah. Berarti para ulama mengatakan ini merupakan doa yang besar. Ini merupakan doa yang memiliki keutamaan dan memiliki kandungan yang sangat agung pada kehidupan. Sampai Allah sendiri yang mengawetkan dan mengabadikan doa itu terus ada pada kehidupan manusia dan menjadi salah satu doa yang dipanjatkan oleh orang yang beriman. Hampir-hampir setiap imam, hampir-hampir setiap ustadz yang masih membimbing para jamaahnya di dalam berdoa tidak pernah melewatkan doa ini. Karena keutamaan besar yang dimiliki oleh doa ini. Makanya ini merupakan doa yang sejatinya layak mendapatkan prioritas pada kehidupan kita untuk kita ketahui. Maka sebelum kita membahas tentang doa ini, tentunya ini bercerita tentang Nabi Adam. Kita bahas dulu dari aspek sejarahnya. Walaupun kita tidak membahas tentang detail, tapi saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang doa ini. Supaya doa ini betul-betul kita fahami sejarahnya dan bagaimana sampai doa ini diucapkan oleh Nabi Adam dan Allah awetkan doa ini sampai kepada kita. Pertama, ada beberapa poin penting yang menjadi latar belakang dari doa ini dan memiliki keterkaitan dengan doa ini, yaitu doa Rabbana dzalamna yang diucapkan oleh Nabi Adam. Di mana ada beberapa poin ini yang apabila tidak kita jelaskan dan tidak kita jawab dengan referensi, dan apabila kita sampai terputus referensi kita tentang doa ini, bisa berakibat fatal. Karena kerusakan yang ditimbulkan dari salah berpikir itu terkadang jauh lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan dari syahwat ketika melakukan dosa. Saya ulang kembali, Pak. Ini perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Kesalahan kita dari cara kita berpikir yang salah itu terkadang bisa berdampak lebih parah daripada kesalahan yang dilakukan oleh anggota badan ketika tertarik dengan syahwat. Karena apa? Salah berpikir itu masuk pada ranah syubhat. Adapun dosa yang dilakukan oleh anggota badan itu adalah syahwat. Sebesar-besarnya syahwat, maka pada dasarnya tidak akan pernah mampu mengalahkan pekatnya dosa syubhat dalam kehidupan manusia. Makanya hati-hatinya kita itu bukan hanya kepada syahwat. Syahwat itu apa? Zina, khamar, itu syahwat. Tapi syubhat itu lebih parah daripada syahwat. Karena orang yang melakukan perkara syubhat dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dia tidak akan pernah merasa bersalah ketika dia telah melakukan perkara yang salah dari kesalahan dia berpikir. Ya, makanya yang menjadi senjatanya dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar itu ada dua pilar kekuatan dajjal kecil sebelum menyambut kedatangan big bossnya mereka, yaitu fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Nah, ini hati-hati nih. Fitnatus syubhat itu melalui pikiran, di mana pikiran itu mengambil sebuah narasi yang mengambil sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang disimpulkan dan disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Allah. Itu namanya syubhat. Ini bukan berarti nanti kita meremehkan syahwat. Kok kamu ngikutin syahwat? Ya, lebih ringan daripada ngikutin syubhat. Nah, bukan gitu. Tapi ini menunjukkan betapa kita harus memiliki kewaspadaan. Kewaspadaan manusia itu bukan hanya kepada syahwatmu, tetapi kewaspadaan kita sebagai mukmin itu kepada perkara syubhat, Pak. Terlebih ketika kita hidup pada zaman era teknologi, media, yang mana storytelling itu datang pada feed kehidupan kita bukan hanya per jam, tapi per detik, Pak. Dan Imam Ibnu Qayyim sudah menyampaikan kepada kita, hati-hati terhadap apa yang kamu baca, karena apa yang kamu baca menjadi menu apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu pikirkan itu menjadi komoditi paling utama yang dilakukan oleh setan untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Ya, makanya hati-hati di dalam kita membaca. Kesalahan di dalam mengambil referensi itu berakibat
parah. Dan itu menyebabkan seseorang bisa terlempar jauh dari tuntunan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah namanya syubhat. Makanya supaya tidak ada syubhat di dalam pemikiran kita harus menjawab ini. Beberapa hal yang masih berkaitan tentang Nabi Adam. Contoh yang sering saya peroleh dan sering saya dapatkan tentang Nabi Adam adalah bagaimana orang-orang liberal sering sekali menggunakan kisahnya Nabi Adam ketika menjumpai iblis tidak mau sujud kepada Adam. Maka sesungguhnya dikatakan bahwasanya iblis itu lebih bertauhid daripada malaikat. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Karena dia tahu bahwasanya sujudnya hanya diperuntukkan kepada Allah. Perkataan ini kan banyak, Pak. Dan perkataan ini salah satu di antara rumpun ilmu yang sering disampaikan oleh kalangan liberal. Makanya kita harus jawab. Karena hal-hal semacam ini memang tampaknya sepele, tetapi apapun yang berkaitan tentang syubhat itu tidak ada yang sepele. Dan itulah kita harus kembali kepada ilmu supaya kita mampu untuk menjawab setiap keraguan yang selalu ditimbulkan oleh setan ketika menimbulkan sebuah fitnah yang bernama syubhat. Kita jawab satu persatu. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan tentang Nabi Adam. Dalam peristiwa sampai beliau mengucapkan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang pertama itu adalah kenapa sih Nabi Adam harus memakan buah yang diharamkan oleh Allah? Ini pertanyaan basic. Coba Nabi Adam tidak memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Mungkin kita semuanya tidak perlu tinggal di Kemang, Pak. Mungkin kita masih berada di surga. Kenapa Nabi Adam memakan buah yang diharamkan oleh Allah? Ini pertanyaan basic dan ini mungkin dimiliki banyak rata-rata masyarakat ketika mendengar kisahnya Nabi Adam. Mungkin mereka akan berkata, coba Nabi Adam itu tidak memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Kan sekarang saya sama bidadari, kan begitu. Tidak jauh-jauh lah dari bidadari. Maka ini harus terjawab tuntas bahwasanya ini merupakan salah satu bentuk syubhat. Dan ini harus kita mengerti bagaimana ilmunya. Makanya mari kita perhatikan dalam sebuah riwayat. Karena pertanyaan ini bukan hanya dimiliki oleh kita dan masyarakat kita hari ini. Tapi pertanyaan ini pernah juga dimiliki oleh seorang Nabiullah. Seorang kalimullah. Seorang Nabi yang ditunjuk sebagai Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Yaitu adalah Nabi Musa. Dan ini merupakan dialog yang cukup agak berat yang terjadi di antara dua nabi ketika mereka ada di dalam kehidupan langit, yaitu dalam kehidupan barzah mereka. Ya, tentunya peristiwa ini termasuk dalam peristiwa yang kita juga dapatkan dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, yaitu ketika Nabi bertemu dengan ruhnya Nabi Adam, ruhnya Nabi Musa, ruhnya Nabi Ibrahim. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang satu faedah, bahwasannya salah satu faedah dari sebagian para ulama tentang peristiwa Nabi ketemu para nabi ketika Rasulullah Isra Mi'raj menunjukkan bahwasanya di alam barzah itu ruh itu bisa berjumpa dengan keluarganya selama sama-sama beriman dan mendapatkan kenikmatan kubur. Ini sebagian dalilnya pakai dalil ini. Karena Nabi dan Rasulullah ketemu dengan ruhnya para nabi dan para rasul, salah satunya ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, ketemu pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Makanya di dalam satu riwayat yang sahih diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu menyampaikan sesungguhnya ruhnya orang mukmin itu saling mengunjungi keluarganya di antara alam barzah selama mereka mendapatkan sama-sama kenikmatan. Makanya yang unik adalah ada salah satu di antara sahabat wanita Rasulullah SAW yang bernama Ummu Bishr. Dia punya anak yang dinamakan Bishr, meninggal dunia sebelum beliau. Maka beliau sedih datang kepada Nabi, lalu tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kamu tahu bagaimana kedudukan anak saya? Maka terangkan tentang kedudukan anak saya dan apakah setiap ruh bisa berjumpa dengan ruh keluarganya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, pada saat itu ada burung di satu pohon yang sedang bertemu dan saling terbang kecil di antara mereka. Maka Rasulullah menunjuk dan berkata, sesungguhnya ruh itu berjumpa dan bertemu sebagaimana burung-burung ini sedang bersandar dengan sebagian keluarganya.
Maka semenjak saat itu Ummu Bishr kalau ada di antara keluarganya yang akan meninggal dunia, maka beliau berkata, titip salam ya sama anakku Bishr. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu faedah tentang berjumpanya para nabi ketika pada peristiwa Isra Mi'raj, untuk menerangkan kepada kita barzakh itu adalah salah satu tempat berjumpanya keluarga dengan keluarga. Makanya bapak dan ibu, kalau ada di antara keluarga kita telah meninggal dunia, bapak dan ibu kita, kakak dan adik kita, selama mereka sama-sama beriman dengan mendapatkan na'imul qabr, mendapatkan kenikmatan kubur, maka sesungguhnya mereka berjumpa. Sebagian ulama lagi menambahkan dengan sebuah tambahan dalil akli. Dalil aklinya itu apa? Dalil dari rasionalitas setelah dalil-dalil nakli. Dalil nakli itu dari kitabullah dan sunnah. Ditambahkan lagi karena sesungguhnya ruhnya orang mukmin itu mampu melihat surga. Karena Allah mengatakan iftahu lahu baban ilal jannah. Jadi ruh itu kalau sudah bisa menjawab fitnah yang disampaikan Munkar dan Nakir di dalam pertanyaan yang ditujukan kepada setiap manusia di dalam alam barzah, maka Allah itu mengatakan waftahu lahu baban ilal jannah. Buka antara dirinya dengan surga, lalu dia bisa melihat surga sepanjang mata memandang. Para ulama lalu berkata, kalaulah surga bisa diberikan oleh Allah kepada penghuni alam barzah ketika mereka mendapatkan kenikmatan kubur, maka sesungguhnya berjumpa dengan keluarga itu lebih mudah difahami dan lebih mudah terjadi. Karena yang lebih berat daripada itu yaitu adalah dibukakannya pintu surga aja sudah diberikan oleh Allah. Jadi orang tua kita Pak, kalau sama-sama beriman dan insya Allah mendapatkan kenikmatan kubur itu berjumpa. Dan itulah sejatinya yang bisa menghapuskan sedikit kesedihan dan rasa kerinduan kita kepada mereka yang telah wafat. Ini di luar agak tema. Sekarang kita kembali ke tadi. Di sini ada debat antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ketika diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajja Adamu wa Musa faqala lahu Musa. Diterangkan bahwasanya Adam dan Musa itu pernah berdebat, Pak. Pernah berdebat antara Adam dengan Musa. Ya, artinya berdebat itu merupakan salah satu caranya ilmu. Makanya di dalam Islam itu ada jidal, ada miraq. Itu dua-duanya beda. Walaupun kalau diartikan secara bahasa Indonesia diartikannya sama, sama-sama debat. Tapi dalam bahasa Arab itu lebih detail. Ada jidal, ada miraq. Jidal itu diperbolehkan, miraq itu tidak diperbolehkan. Jidal itu apa? Jidal itu debat untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dari sebuah jawaban. Dia belum tahu ini jawabannya apa, maka disitulah debat. Dan debat ini terpuji, wajadilhum billati hiya ahsan. Kepada orang yang tidak beriman kita disuruh mendebatnya dengan cara yang terbaik. Jidal itu boleh, debat itu boleh. Yang tidak boleh itu miraq. Miraq itu apa? Miraq itu adalah setelah datangnya petunjuk dan setelah datangnya keterangan masih lagi didebat. Apa yang didebat setelah keterangan itu miraq, dan miraq ini adalah sebuah dosa. Dan siapapun yang meninggalkan miraq, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Contohnya miraq itu gimana? Contoh, adakah Nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kita debat, ada Nabi setelah Rasulullah? Tidak, itu namanya miraq, tinggalkan. Maka bagimu rumah di surga. Apakah zina itu diperbolehkan selama sama-sama ridho dan sama-sama boleh? Itu miraq itu, nggak usah ditanggapin. Makanya tidak setiap perkataan itu harus ditanggapin, Pak. Karena apa? Menunjukkan kualitas akal kita. Zaman fitnah itu kita terkadang dipaksa untuk berkomentar kepada setiap perkara. Tidak usah dikomentari semua perkara itu. Kenapa? Karena kita tahu harus kualitas diri kita itu di mana, dan tidak semua perkara harus dibantah. Makanya ada sebuah perkataan, ikhtiyarur rajul dalilu unwanu aqlih. Pilihan seseorang itu menunjukkan kualitas akalnya. Nah, itu namanya adalah miraq. Nah, di sini dikatakan ihtajja Adamu wa Musa. Debat antara Musa dengan Adam. Ini saya jelaskan dulu kata ihtajja karena mungkin ada sebagian dari kita yang menganggap, "Loh kok Nabi debat?" Nabi debat itu wajar, Pak. Malaikat aja pernah debat. Antara malaikat rahmat dengan malaikatul adab ketika menjemput ruhnya pembunuh 100 nyawa. Debat atau tidak debat? Debat. Debat untuk menerangkan pandangan kita, mencari pendapat yang paling kuat itu diperbolehkan. Makanya Masya Allah ya, kadang-kadang ada sebagian ikhwan
mengatakan fulan begini, tapi ketika diajak ayo kita ketemu, debat, oh saya ninggalkan debat. Ini salah ini. Selama debat itu berupaya untuk mendapatkan ilmu, maka diperbolehkan. Kita kembali kepada riwayatnya. Ihtaja Adamu wa Musa faqala lahu Musa. Ketika saat itu Adam dan Musa itu bertumpah, mereka berdebat. Maka Musa berkata kepada Nabi Adam, Anta Adamul ladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah. Wahai Nabi Adam, engkau ini bapaknya manusia dan engkaulah yang menjadikan manusia itu dikeluarkan dari surga disebabkan kesalahanmu. Ini gara-gara kesalahanmu ini. Akhirnya semua manusia itu dikeluarkan dari surga. Masya Allah ya. Bapak paling senior disalahkan anak keturunannya, Pak. Ini gara-gara kesalahan kamu ini. Ya. Ketika Nabi Adam mendapatkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa pada saat itu, maka faqala lahu Adam. Bagaimana Adam itu lalu berkata? Lalu Adam itu berkata kepada Nabi Musa, peristiwa ini terjadi bukan dalam kehidupan di dunia, Pak. Dalam kehidupan di alam barzakh. Dalam kehidupan di alam barzakh. Faqala lahu Adam, maka Adam itu berkata kepada Musa, Anta Musa alladhi istafakallah birisalatihi wa bikalamih. Wahai Musa, seorang nabi yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan telah dipilih oleh Allah untuk menjadi kalamnya Allah. Summa talumuni ala amrin qaddara alayya qabla an ukhlaq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajja Adamu Musa marratain. Lalu saat itu Nabi Adam berkata, wahai Musa, kamu ini nabi, menyampaikan risalah. Kamu juga dipilih oleh Allah sebagai kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Atalumuni ala amrin qad qudira qabla an ukhliqa. Gimana kamu bisa nyalahin saya terhadap satu peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa itu telah ditetapkan di dalam takdirnya Allah sebelum saya diciptakan. Di dalam beberapa riwayat diterangkan adalah 40 tahun sebelum saya diciptakan, maka itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana kamu bisa untuk mencela saya dalam perkara yang semacam itu? Dan itu dikatakan oleh Nabi Adam 2 kali dan tidak bisa dijawab oleh Nabi Musa. Disinilah kita akhirnya mengetahui Bapak dan Ibu, bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Adam itu merupakan bagian dari sebuah keumuman takdir yang berjalan pada kehidupan manusia. Di mana salah satu takdir yang Allah sudah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz pada kehidupan manusia, Nabi Adam akan keluar dari surga, dan itu ketetapan takdir. Dan kita mengimani takdir apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita, tanpa ada kezaliman dalam setiap takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena takdir Allah itu tidak ada yang salah. Tapi takdir Allah itu berjalan pada kehidupan manusia, di mana semua yang dilakukan manusia tidak terlepas dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, ini pelajaran yang cukup penting supaya kita mengimani takdir, tapi jangan sampai salah mengambil kesimpulan. Mungkin ada yang berkata, oh berarti kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah mau jadi penduduk surga atau penduduk neraka. Pada dasarnya Allah itu tahu kemana kita itu nanti akan menuju. Apakah seseorang itu akan menuju surga ataukah menuju ke neraka? Betul. Tapi sekali lagi Allah memberikan kepada manusia yaitu adalah perbuatan. Tapi perbuatan manusia tidak pernah lepas dari takdirnya Allah. Tapi semua manusia itu diberikan kebebasan untuk berbuat oleh Allah. Maka sesungguhnya di sini kita menjumpai bahwasanya ini urusan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap seorang mukmin ketika sudah bicara tentang takdir itu sederhana. Kita mengimani bahwasanya tidak ada takdir yang salah pada kehidupan kita. Ya, karena Allah tidak mungkin menciptakan produk takdir yang salah. Dalam kamusnya Allah itu mustahil menciptakan produk takdir yang salah. Yang salah itu cara kita memahami takdir yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Ini kita harus paham. Jadi akhirnya yang pertama, pertanyaan yang kita harus dapatkan adalah proses berdebatnya Musa dengan Adam sampai Nabi Adam nanti mengucapkan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Adam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa mengajukan pertanyaan, melimpahkan kesalahan kepada Nabi Adam dengan dikeluarkannya seluruh manusia dari surga. Dan inilah yang menjadikan kita paham dunia ini memang sudah diciptakan oleh Allah menjadi darul bala, darul ibtila. Allah memang menciptakan dunia itu menjadi ujian dan Allah sudah setting pada kehidupan yang berjalan pada kehidupan manusia.
Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kita menjawab tadi. Bagaimana menjawab apa yang dilontarkan oleh kalangan liberalisme yang mengatakan bahwasanya iblis itu lebih bertauhid daripada para malaikat. Sebelum saya menjelaskan ini, saya jelaskan pendek dulu. Iblis itu merupakan satu makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Beda dengan setan, Pak. Antara iblis dan setan memiliki perbedaan. Setan itu kata sifat. Bisa melekat kepada jin, bisa melekat kepada manusia. Dia bisa mati. Karena sesungguhnya setan itu bisa mati. Sebagaimana setan manusia bisa mati. Setan itu diambil dari kata syatana yashtunu, yang artinya ba'udah, jauh dari rahmatnya Allah, itu setan. Iblis itu beda dengan setan. Iblis itu merupakan makhluk yang betul-betul dia menolak untuk bersujud kepada Adam. Dia hidup kekal. Apakah dia nikah? Nikah. Dalam satu riwayat dikatakan dia punya keturunan, Pak. Makanya ada salah satu ulama, kalau tidak salah A'mas, pernah ditanya, apakah iblis nikah, kawin, punya pasangan? Punya. Punya keturunan? Punya. Terus ditanya lagi sama orang yang nanya sama A'mas ini, kalau begitu siapa pasangannya iblis dan siapa aja keturunannya? Kalau itu saya tidak tahu, karena pas dia nikah saya tidak diundang. Itu candanya para ulama itu begitu, Pak. Tetap berkelas, tidak berbohong. Ini memang begitu. Saya nggak diundang, jadi saya nggak ngerti. Dan itu termasuk salah satu kaidah ilmu, Pak, yang kita harus paham. Ada salah satu kaidah ilmu yang kita harus pahami. Ilmuhu la yanfa' wa jaluhu la yadur. Ini sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Ilmu itu tidak semuanya harus tahu, Pak. Ada kategori ilmu yang disebut dengan ilmuhu la yanfa' wa jaluhu la yadur. Kamu tahu tidak terlalu bermanfaat, kamu tidak tahu juga tidak apa-apa. Ini termasuk salah satunya yang kita harus tahu kapan menempatkan ilmu, kapan menempatkan kaidah ini. Termasuk salah satunya itu iblis itu sekarang tinggal di mana, istananya kayak apa, tidak usah tahu. Kalaupun tahu juga tidak terlalu bermanfaat bagi kamu. Kalaupun kamu bodoh tidak membahayakan akhirat kamu. Ayam sama telur duluan mana, halah, nggak penting. Karena itu termasuk di antara kaidah yang kita harus paham. Contoh, Hawa itu makan buah-buahnya itu apa sih? Khuldi kah? Apakah itu apel kah? Apakah itu sawu? Tidak perlu tahu. Kalaupun kita tahu, tidak terlalu bermanfaat. Kalaupun kita tidak tahu, tidak membahayakan akhirat kita. Ya, ini termasuk salah satu kaidah yang penting, Pak. Tapi cuma harus hati-hati menempatkan kaidah ini. Ya, nanti kenapa nggak ikut taklim? Ilmuhu tidak bermanfaat, bodohnya juga tidak membahayakan. Jangan gitu. Harus hati-hati menempatkan kaidah ini. Ini termasuk kaidah yang disampaikan Imam Qurtubi, ya. Jadi iblis itu akhirnya diturunkan dari bumi, diturunkan dari surga. Kemana iblis itu ditempatkan? Iblis itu ditempatkan di atas air, Pak. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Kalaupun kita ada kejadian-kejadian tertentu sering di luar nalar dan akal manusia, rasionalitas manusia yang terjadi pada kehidupan, di dalam kehidupan laut, maka kita bisa menangkap relate atau korelasinya, cuma tidak boleh menentukan. Oh, ini mungkin kerjaannya iblis. Karena memang iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Apakah itu segitiga Bermuda, Ustaz? Apakah itu perairan di Yaman, Ustaz? Apakah itu perairan di Palestina, Ustaz? Kita tidak ngerti. Hanya Allah yang tahu. Tapi memang dia membangun kerajaannya di atas air. Insyaallah ya. Dan ternyata, Pak, iblis itu ketika membangun kerajaannya di atas air itu munadzam, tertib, rapi, Pak. Setiap pagi fayab asusa royahu fi kulli sobah. Dalam hadis riwayat Muslim itu Rasulullah menerangkan setiap pagi dia ngirim pasukannya dari para setan itu kepada kehidupan manusia. Berarti setan-setan jin yang berkhidmah kepada iblis, dia itu terstruktur, tersistematik, memiliki kekuatan dan memiliki planning yang jelas. Masya Allah. Iblis aja punya planning, Pak. Orang mukmin nggak punya planning itu gimana? Dia punya planning. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, setiap pagi dia mengurus semua urusan setan-setan itu, dikirimkan kepada manusia untuk menyesatkan manusia. Sore harinya kata Rasulullah, semua setan itu melaporkan apa yang telah mereka lakukan. Jadi ada shift, Pak. Setan itu ada shiftnya. Dan setan lebih kuat yang ditempatkan di waktu malam. Makanya kita memahami itu di dalam tafsir surat Al-Falaq. Maka di situ kita mendapati iblis diturunkan di atas
diturunkan di atas air. Nabi Adam, sebagian ulama kalau kita membaca Al-Bidayah wa Nihayah miliknya Imam Ibnu Katsir, diturunkan di daratan India. Hawa diturunkan di daerah Jeddah, Pak. Maka Jeddah. Makanya kan namanya apa? Daerah antara Makkah dan Madinah dengan kata Jeddah. Jeddah itu dari kata jiddatun. Apa jiddatun artinya? Nenek. Dipisahkan oleh Allah 200 tahun, Pak. Berjalan masing-masing sendirian. Nabi Adam berjalan sendirian, Hawa berjalan sendirian, kata Imam Ibnu Katsir, 200 tahun mereka menyibak liarnya kehidupan di dunia ini. Dan Masya Allah, itu akibat dari buah yang diharamkan oleh Allah ketika dimakan oleh Nabi Adam. Dan itu termasuk dari bagian takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Sekarang kembali ke tadi, gimana kita menanggapi perkataan bahwasanya iblis itu merupakan makhluk yang paling bertauhid kepada Allah? Ini merupakan sebuah narasi yang seolah tampak angin surga, tetapi di dalamnya ini ada parah. Ini kerusakan di dalam berpikir. Kita harus paham, sujud itu ada dua. Dalam peristiwa ketika Nabi Adam, iblis dan para malaikat. Sujud itu kata para ulama, nanti bisa dicek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Sujud itu dua. Dalam peristiwa yang terjadi di antara kisah ini. Ada sujud ta'dziman, ada sujud namanya imtisalan di amrin. Ada sujud untuk mengagungkan. Sujud mengagungkan itu tidak boleh diberikan kepada makhluk, hanya diberikan kepada Allah. Kita sholat, ini namanya sujud apa? Sujud ta'dziman, ta'abudian. Sujudnya kita ta'dzim, ta'abud kita kepada Allah. Sujud ini tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ada sujud yang kedua, sujud imtisalan li amrin, li awamirin. Sujud yang kedua itu sujud karena melaksanakan perintah. Maka perintahnya Allah kepada para malaikat dan termasuk iblis, itu perintahnya sujud, bukan sujud ta'abudian, tapi sujudnya itu melaksanakan perintahnya Allah. Jadi ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, itu bukan dia paling bertauhid, tapi justru dia membantah kepada perintahnya Allah. Karena sujud yang Allah perintahkan kepada iblis itu sujud di dalam perintah, bukan sujud di dalam ibadah. Ya. Jadi ini hal yang sudah disampaikan oleh para ulama dulu. Dan itulah kerjaannya orang-orang kalau sudah menjadi liberal di dalam pemikiran. Mereka akan berusaha menutupi semua kebenaran yang telah jelas dan gamblang menjadi samar-samar, Pak. Dan itulah yang kita jawab. Sesungguhnya iblis itu bukan makhluk yang bertauhid. Karena makhluk yang bertauhid itu selalu melaksanakan perintah. Maka menolaknya perintahnya iblis kepada Allah untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk untuk memenuhi perintahnya Allah, maka inilah yang dijadikan inilah yang menjadikan akhirnya iblis itu menjadi makhluk yang terlaknat di hadapan Allah, dijauhkan dari rahmat, mendapatkan sifat ar-rajim, al-bu'du anir rahmah, disebabkan ketika dia tidak memenuhi perintahnya Allah. Jadi secara referensi, apa yang disampaikan oleh kalangan liberal itu secara confirm, sah dan meyakinkan itu salah. Ya. Dan itu ternyata mudah untuk mematahkan argumen yang dimiliki sama mereka. Pertanyaan kita, kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Banyak di antara penuntut ilmu mereka itu mengatakan bahwasanya tidak mau sujudnya iblis kepada Adam disebabkan karena kesombongan. Salah, Pak. Kesombongan itu natijah. Kesombongan itu hasil. Tapi dosa pertamanya iblis itu bukan kepada sombong, al-kibru. Tapi pertama kali pencetus kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam itu apa? Salah di dalam menetapkan kias. Salah menetapkan analogi. Ini loh, hati-hati sama kerangka berpikir ini. Kenapa? Iblis itu salah menetapkan kerangka berpikir. Makanya di dalam kitab Al-Masail Al-Jahiliyah diterangkan kesalahannya iblis itu bukan sombong. Sombong itu akses dari kesalahan pertama. Hasil dari kesalahan pertama itu menimbulkan kesombongan. Tapi kesalahan pertamanya iblis itu apa? Kesalahan pertamanya iblis itu adalah salah di dalam menetapkan kias. Ketika dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lalu iblis pikirannya liar. Oh, ternyata api itu lebih mulia daripada tanah. Itu menurut sudah suruh.
Sampai mana tadi ya? Oh ya, jadi pikirannya setan itu liar. Lalu dia menetapkan sebuah kias. Oh ternyata api itu lebih baik daripada tanah. Dan itu dilakukan oleh iblis ketika dia tidak bertanya sama Allah. Makanya salah kias itu berbahaya Pak. Salah analogi itu berbahaya. Berapa banyak hari ini pemikiran menyimpang itu dimulai dari salah di dalam menetapkan kias. Salah menetapkan metode berpikir untuk mendapatkan sebuah jawaban dan kebenaran. Karena iblis merasa kiasnya itu adalah api lebih berpihak kepada dirinya dalam kebaikan daripada tanah, itulah yang akhirnya memunculkan kesombongan. Jadi kesombongan itu selalu ada pencetusnya. Jadi kesombongan itu bukan sesuatu yang sifatnya instan tiba-tiba muncul, tidak bisa. Kesombongan itu selalu memiliki sebuah muqaddimah. Kesombongan itu selalu memiliki sebuah prolog. Karena kesombongan iblis ada prolognya. Prolognya itu apa? Salah menetapkan metode. Ya, makanya dijawab oleh para ulama. Memang betul yang disampaikan oleh iblis, bahwasanya iblis itu tanah api itu lebih baik daripada tanah. Para ulama menjawab telak bahwasanya tanah itu lebih baik daripada api. Sifatnya tanah menghanguskan, sifatnya tanah meniadakan, sifatnya api menghanguskan, sifatnya api meniadakan, sifatnya api merusak, sifatnya api menghilangkan. Beda dengan sifatnya tanah. Sifatnya tanah itu menumbuhkan, sifatnya tanah itu mengadakan, sifatnya tanah itu membuahkan, sifatnya tanah itu memaniskan setiap buah dan setiap hasil yang ditaruh di dalam tanah. Kata Imam Ibnu Qayyim, ternyata iblis itu tidak pinter-pinter banget sebenarnya gitu. Itu kesimpulan dari Imam Ibnu Qayyim. Jadi banyak orang yang menyimpang itu sebenarnya nggak pinter-pinter banget Pak, cuma mungkin pinter retorika. Pinter retorika ditambahi dengan bahasa-bahasa tampaknya itu bahasa-bahasa ilmiah, tapi sifatnya itu sebenarnya itu rapuh dia. Kenapa? Dikatakan oleh Allah semua kebatilan itu rapuh karena tidak bisa berhadapan dengan kebenaran yang ditetapkan oleh Allah. Maaf ya, kalau ada pakar fisika, dia pasti memiliki teori-teori yang dia merasa kuat dengan teori itu. Dan dia bisa merasa melawan siapapun, ilmuwan dan fisika, ilmuwan siapapun, lalu dia bisa membantahnya. Itu antara manusia saja begitu. Kebenaran yang ditetapkan oleh Allah itu tidak bisa dipatahkan Pak. Tapi terkadang kebenaran itu bisa di-packaging seakan-akan itu menjadi sebuah keburukan. Itulah yang kita harus paham. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu telak ketika beliau itu mengatakan sebenarnya setan itu tidak pintar-pintar banget. Iblis itu tidak pintar-pintar banget. Kalau iblis saja tidak pintar-pintar banget, bahkan salah menetapkan kias dan menyebabkan penyimpangan dia, dan sampai akhirnya dikatakan oleh Allah bahwasanya dia itu terlaknat, apalagi para pengikutnya. Makanya Dajjal sekuat apapun dia tidak akan bisa menghadapi orang yang berilmu Pak. Makanya ilmu itu harus kuat. Makanya kenapa saya selalu ribut mengatakan dan selalu mengatakan harus punya fondasi ilmu yang kuat. Karena fondasi ilmu yang kuat itu kayak pohon Pak, di hutan yang sudah ratusan tahun mengakar ke dalam tanah, ditabrak truk, bukan pohonnya yang tumbang, truknya yang bonyok. Itulah pentingnya kenapa kita harus menuntut ilmu itu taksil, dari bawah pelan-pelan gitu, mengakar kuat. Karena tidak ada kebodohan yang kecuali hanya bisa dilawan dengan sebuah perjalanan kita ketika mendapatkan ilmu. Sudah menjadikan kita nikmat, mendapatkan ilmu dan mendapatkan petunjuk, mendapatkan pahala yang paling besar Pak. Apalagi ketika kita hari ini. Masih ingat kan kisahnya Dajjal yang pernah saya sampaikan? Dajjal itu tidak berkutik Pak ketika berhadapan dengan orang yang sudah berilmu. Walaupun dia memiliki kekuatan besar yang Allah berikan kepada Dajjal, yang Allah tidak berikan kepada manusia yang lain sebagai bentuk ujian bagi manusia yang beriman. Dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menumbuhkan buah dalam seketika, dia bisa melewati perjalanan dunia ini dalam waktu yang sekejap. Itu Dajjal. Tapi yang menarik dalam hadis riwayat Muslim yang sudah saya sampaikan, Dajjal itu datang kepada orang tua ketika Dajjal mengatakan, saya ini adalah Tuhanmu. Arab Badui itu berkata, kamu bukan Tuhanku, kamu bukan Tuhanku, kamu adalah Dajjal. Lalu Dajjal berkata, apa yang bisa menjadikan kamu yakin bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Lalu orang tua itu berkata, kalau begitu
hidupkan orang tuaku. Dajjal akhirnya meminta tolong sama setan supaya jin dan setan itu menyerupakan dirinya dengan wajah orang tuanya Arab Badui itu. Bangkitlah orang tua itu dari kuburan yang sebenarnya bukan orang tuanya Arab Badui itu, tapi itu adalah perwujudan dari jin. Lalu orang tua ini yang sebenarnya jin berkata, oh taatlah kamu sama Tuhanmu ini, kan ini adalah Tuhanmu, dan akhirnya menjadi pengikutnya Dajjal. Yang menarik adalah Dajjal itu akhirnya mendatangi seorang pemuda. Pemuda itu dibelah, dipotong jadi dua. Lalu dikatakan kepadanya bahwasanya saya adalah Tuhanmu. Tapi pemuda itu mengatakan kamu Dajjal. Dipotong lagi, lalu mengatakan saya Tuhanmu, kamu Dajjal. Dan akhirnya Dajjal tidak bisa untuk berhadapan dengan pemuda ini. Sampai akhirnya setelah kejadian ini Dajjal tidak bisa lagi membunuh, Pak. Dan kenapa Rasulullah menyampaikan kisah ini? Rasulullah itu ingin menyampaikan kepada kita, ilmu itu di atas segalanya. Ketika ilmu sudah benar, referensinya dipraktekkan dan diamalkan dan menjadi petunjuk dalam kehidupan, sampai fitnahnya Dajjal pun tidak berkutik di hadapan mereka yang berilmu. Makanya Bapak kan paham kenapa surat Al-Kahfi itu dijadikan salah satu surat yang dibaca dan dijadikan mukjizatnya atau keutamaan dari surat Al-Kahfi itu 10 ayat yang pertama menghadapi fitnahnya Dajjal. Karena surat Al-Kahfi ini kalau kita faham mutiara yang ada di dalam pelajaran surat Al-Kahfi, maka sudah cukup menjadikan kita memiliki furqan untuk membedakan yang baik dan benar, membedakan yang benar dan yang salah. Itulah pentingnya kita memahami dengan ilmu. Karena banyak sekali terkadang kita akan jumpai fenomena dalam kehidupan itu. Orang-orang yang bisa itu berkata tetapi dengan sebuah narasi yang sifatnya narasi itu memalingkan seseorang dari kebenaran. Ya. Jadi disitulah kita akhirnya memahami poin yang kedua. Ya, bahwasanya Dajjal, bahwasanya manusia itu, bahwasanya setan itu bukan makhluk yang paling taat sama Allah, tetapi justru paling membangkang kepada Allah. Karena sujud yang Allah berikan perintahnya kepada Adam dan iblis, kepada malaikat dan iblis, yaitu adalah sujud untuk melaksanakan perintah dan bukan sujud untuk mendudukkan ta'abbud atau mendudukkan takdiman kepada Adam. Karena kalau sujud yang menunjukkan keagungan itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah kok bisa setan itu atau iblis itu bisa menggoda Nabi Adam untuk memakan buah itu. Dimulai dari Hawa dulu sampai kemudian Adam. Kenapa kok bisa? Bukankah iblis lebih dikeluarkan lebih dulu daripada Adam? Gimana caranya iblis itu bisa menggoda Hawa dan menggoda Adam? Kan dia sudah dikeluarkan dari surga dan membangun kerajaannya di atas air. Gimana cara kita memahami ini? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Sudah dididik, sudah jamaah juga sudah ada 1-2 yang keluar karena memang persiapan untuk kerja. Jadi ini masih muqaddimah, Pak. Ya, masih muqaddimah. Ini muqaddimah peristiwa. Supaya kita paham, supaya clear semuanya itu jelas. Nanti Bapak boleh buat status di WA-nya. Tahu kan? Ya, mau buat statusnya kenapa iblis itu menjadi makhluk yang terlaknat, nah gitu. Jadi akhirnya kita bisa memberikan ilmu dan memberikan petunjuk kepada setiap kehidupan orang-orang yang beriman. 2 poin, nanti ada poin yang ketiga, ada poin yang keempat. Itu menjadi sebab peristiwa yang melatar belakangi doa ini terjadi. Supaya kita paham, supaya kita clear, supaya kita paham. Cakupan dalam setiap doa itu panjang luar biasa. Dan itulah kenapa kita sangat-sangat mendalam dalam setiap doa. Supaya kita mampu menghadirkan makna yang lebih mudah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kita buka dengan tanya jawab kalau ada yang ingin istifsar dan ingin bertanya tentang apa yang perlu disampaikan. Saya persilahkan. Monggo Pak Ujang. Dosa terbesar Adam itu kan tadi melanggar perintah untuk mendekati dan memakan buah, sehingga apakah buahnya khuldi ataukah tidak? Saksikan jawabannya di pekan depan. Silakan lanjutin. Sehingga malah saya pun pada tulisannya diusir dari
surga gitu ya. Betul. Kalau saya menganalogikan, Analoginya benar atau salah? sama dengan perintahnya juga kan kita dilarang mendekati zina. Bahkan mendekati itu tidak boleh tadi. Ada dilarang mendekati pohon, tapi malah sampai makan gitu. Kita dilarang mendekati zina. Apakah analogi ini sama? Maksudnya gini, apakah dosa terbesar di dunia itu ya zina itu? Karena sama seperti analoginya dosa terbesar di surga itu pada waktu Adam itu mendekati pohon. Masya Allah. Kita jawab. Yang pertama yaitu adalah kata wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina, maaf. Jangan mendekati zina. Ini sebagian orang sering mengartikan dengan arti-arti yang batil, walaupun mungkin bercanda, tapi memang ilmu harus menjawab. Orang-orang terutama di televisi yang sering membercandai syariat. Kalau di televisi kan sering kita lihat membercandai syariat. Contoh, jangan tempel-tempelan, bukan muhrim. Yang betul itu bukan mahram. Tapi ketika dia mengatakan itu bukan untuk mentakzimkan syariat, tapi untuk membercandai. Hati-hati ya, membercandai syariat itu tidak ada yang melakukan itu kecuali orang munafik. Karena terkadang hal semacam itu tampaknya sepele, tetapi bisa jadi perkara itu besar di sisi Allah. Wa innal abda la yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa abadahu Allah minha sab'ina kharifan. Ada seorang hamba mengucapkan satu kata yang dia anggap ringan, tapi gara-gara satu kata itu dia bisa ditenggelamkan oleh Allah sejauh 70 musim perjalanan di neraka hanya karena satu ucapan yang dipandang terlalu ringan. Artinya ini umum ya, jangan mempercandai syariat. Jangan deh, bukan muhrim. Tapi setelah itu ya demek-mek juga, ya diem aja. Hanya untuk memancing tawa doang. Nah itu tidak boleh. Ya karena apa? Bercanda-bercanda aja, tidak usah pakai syariat. Karena itu jadinya menjadi berat. Kemudian bercandanya itu begini. Yang nggak boleh itu kan mendekati zina. Kalau zinanya mah boleh. Perintahnya di dalam Quran itu tidak boleh mendekati. Nah itu. Ini harus paham ya. Ini dalam bab usul fikih namanya adalah qiyas aula. Allah itu terkadang tidak menyebutkan sebuah larangan ataupun sebuah perintah disebutkan secara keseluruhan, tapi disebutkan sebagian untuk menunjukkan yang lebih parah daripada itu pun diperintahkan atau dilarang. Contoh, wala taqul lahuma uff, kata para ulama. Janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu Itu sebenarnya sudah mewakili. Jangan kemudian berkata, yang nggak boleh kan ngomong mukul mah boleh. Nah, jangan gitu. Ini berarti on gitu. Jadi Allah itu terkadang menyebutkan itu part yang kecil untuk menunjukkan bahwasanya perkara itu besar. Yang part kecil aja nggak boleh, apalagi yang lebih besar. Itu namanya qiyas aula, Pak. Ya, makanya ini yang kita harus paham tentang bagaimana menyikapi orang yang bercanda. Nggak apa-apa kok zina itu, yang nggak boleh itu mendekati. Tetapi kalau zinanya boleh, enggak. Yang ketiga, apakah zina merupakan salah satu dosa yang besar? Iya, salah satu dosa besar dalam syahwat itu zina, Pak. Tidak ada air yang paling najis kecuali air yang tumpah sebelum terjadinya ijab qabul, dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahim yang terbasahi dengan airnya laki-laki sebelum terjadinya ijab qabul. Orang yang melakukan zina itu 4 perkara sekaligus langsung hilang. Kehormatan, agama, nasab, dan agama. Kehormatan dirinya hilang, kehormatan nasabnya jadi hilang, kehormatan dinnya jadi hilang, kehormatan apa yang satu ini, marwah, kehormatan dirinya, nasab, keimanan, dan ilmunya, semuanya jadi hilang sekaligus, Pak, kalau orang itu sudah berzina, Pak. Makanya dosa zina itu apabila orang sudah bertaubat tapi sudah hamil, maka sesungguhnya dosa tobatnya dia itu tidak bisa menghapuskan jejak zinanya. Tidak bisa hilang. Karena saking beratnya dosa zina itu di hadapan Allah. Makanya kita menjumpai misalkan ada fulan A, B, zina. Naudzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Dia zina. B-nya hamil.
Setelah itu menikah. Anak itu terjadi sebelum proses ijab qabul. Namanya waladun lil firash. Anak yang dinisbatkan nasabnya kepada tempat tidur. Setelah itu A dan B ini tobat Pak, ngaji. Maka tidak menghapuskan jejak zina yang terjadi dan sudah terbentuk dengan anak yang ada pada rahim wanita yang dia zinai walaupun sudah nikah. Kalaupun anak ini perempuan, maka nanti bapak biologisnya, dalam tanda kutip bahasa versi hari ini, kalau dalam bahasa syariat itu lebih gampang, bapak zinanya walaupun sudah taubat masih disebut dengan bapak zinanya, karena anak itu tidak terbentuk dari proses akad. Maka ketika nanti itu anak perempuan, tidak bisa dinikahkan sama bapak biologisnya walaupun sudah bertaubat Pak. Loh, terus siapa yang menikahkan? Yang menikahkan wali. Dan seorang bapak harus berbesar hati untuk menyampaikan fakta ini kepada sang anak. Dan dia tidak boleh melakukan dosa besar ditutupi dengan dosa besar lagi. Saya akan jadi wali Mona. Padahal dia yang paling tahu bahwasanya apa yang telah terjadi. Balil insanu ala nafsihi basirah. Semua manusia itu paling tahu dosa yang telah dikerjakan. Makanya Allah itu menggunakan CCTV dalam kehidupan manusia itu apa? CCTV manusia itu ya dirimu. Makanya dalam surat Al-Qiyamah apa? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia itu yang paling tahu dirinya walaupun dia bisa mengemukakan 1000 alasan. Dia tidak bisa Pak menikahkan kalau itu anak perempuan. Ini kisah nyata pernah terjadi. Ada seorang bapak-bapak, saya pernah menyampaikan tentang masalah perzinahan di satu tempat. Setelah itu ada bapak-bapak, habis ini selesai saya keluar, di antara ramainya jamaah itu ada yang deketin saya, nangis. Aduh, saya sudah feeling tidak enak itu. Ini pasti ada hubungannya dengan tema dan materi. Benar, Ustaz, anak saya pertama perempuan, sekarang kelas 3 SMP. Saya dulu melakukan perzinahan. Padahal bapaknya Masya Allah, secara zahir baik, seorang penuntut ilmu, dan sering saya jumpai di soft yang terdepan. Ketika dia menyampaikan itu kan saya kaget luar biasa. Terus dia mengatakan saya sudah tobat. Saya tahu Pak, saya bisa ngerasakan tobatnya beliau dan semoga Allah menerima tobat beliau insya Allah. Tapi dia mengatakan anak pertama saya ini terjadi sebelum menikah. Nanti kalau saya nikah, apakah tobat saya bisa menjadikan saya menjadi wali? Tidak bisa. Tidak bisa Pak. Tidak bisa saya bilang. Nangis beliau, saya peluk, sabar Pak. Dihadapin Pak. Lebih baik kita ngadepin di dunia daripada nanti beratnya dalam kehidupan di akhirat. Itulah kenapa di dalam Islam semua syariat itu salah satunya itu menjaga supaya tidak terjadinya perzinahan. Kenapa si perempuan itu jalannya di belakang laki-laki? Nggak makruh itu perempuan itu jalan di depan laki-laki. Karena sesungguhnya perempuan ketika jalan di depan laki-laki, maka laki-laki itu akan tercipta syahwatnya dengan melihat bagian belakang perempuan saja. Karena semua yang ada dalam perempuan itu adalah fitnah. Kecuali telah menjadi halal, menjadi sumber kebaikan. Itulah luar biasanya perempuan. Perempuan itu bisa berubah total. Sebelum kita nikahi, semua yang ada pada dia itu menjadi fitnah bagi laki-laki. Suaranya, cara jalannya, cara dia milih pakaian, cara dia milih tas, semuanya jadi fitnah. Tapi kalau sudah dinikahin, semua yang datang dari dia itu sumber kebaikan untuk kita menuju ke akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak ada simpanan terbaik kecuali seorang wanita solihah. Kan Pak Ujang belum punya sekarang. Pernah punya insya Allah. Dan Masya Allah ya. Saya nggak sentimen, memberikan dorongan. Maka sesungguhnya dalam Islam itu sampai jalannya, sampai dia disuruh kalau ini begini cara bicaranya, itu semuanya untuk menjaga supaya tidak terjadinya perzinahan. Karena perzinahan itu merusak Pak, sangat merusak nasab, merusak keturunan, merusak kehormatan. Kenapa? Tidak ada akal, maaf tadi akal berarti. Kehormatan, agama, nasab dan akal. Itu empat-empatnya sekaligus rusak Pak ketika orang berzina. Orang makan riba, yang dirusak apa? Yang dirusak itu kehormatan dan hartanya. Akalnya enggak. Tapi kalau zina, akalnya rusak, kehormatannya rusak, agamanya rusak, nasabnya rusak. Empat-empatnya rusak. Dan itu tidak pernah terjadi kepada dosa kecuali zina.
Makanya dosanya kan berat. Kata Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabair, kalau kita ingin tahu dosa ini terkategori dosa besar atau dosa kecil, setidaknya ada 2 indikator dan 2 barometer. Satu, lihat Allah mengancamnya dengan kata apa. Kalau Allah mengancam bahwasanya orang yang melakukan dosa itu dijauhkan dari rahmat, itu berarti dosa besar, Pak. Bapak dan Ibu, kalau membaca setiap dosa, kok di situ ada kalimat jauh dari rahmat, itu berarti dosa besar. Yang kedua, lihat hukumannya. Kalau hukumannya berat, itu menunjukkan berarti perkara itu berat sekali di sisi Allah. Dan apa pelaku zina itu? Pelaku zina itu, Pak, kalau dia sudah nikah atau sudah pernah melakukannya zina misalkan, kalau dia masih pemuda, belum pernah zina sebelumnya atau belum pernah nikah, hukumannya dicambuk dan diasingkan menurut keputusan dari ulil amri. Tapi kalau orang sudah nikah atau mungkin sudah pernah berzina dan pernah dicambuk, lalu dia berzina kembali, hukumannya apa? Rajam. Kan kita sudah paham tentang hukuman rajam. Hukuman rajam itu tentunya hukuman yang nanti dilaksanakan oleh para penguasa ulil amri. Tidak boleh setiap muslim melakukan sendiri di belakang rumahnya. Ayo dirajam yuk, sini kumpul. Ya, tasakuran. Nggak boleh lah, itu akan menciptakan mudarat besar. Maka rajam itu gimana? Mari kita perhatikan penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau itu menerangkan, hukuman rajam itu kalau ditegakkan ketika ada 4 orang memberikan laporan, ini zina. Lalu 4 orang ini disumpah. Apakah kamu melihat zinanya? Iya. Sebagaimana timba masuk dalam sumur? Iya. Dari awal sampai akhir selesai. Saya melihatnya. Walaupun sebenarnya 4 orang mukmin mengumpulkan 4 orang mukmin itu susah, Pak. Ngapain 4 orang mukmin menyaksikan dari mukadimah sampai itu saking Islam itu sangat menjaga supaya orang itu tidak gampang-gampang melapor. Kalau sekarang kan enggak, dikit-dikit melapor. Hukum akhirnya dijadikan menjadi kebenaran. Itu kan beda dengan Islam. Maka kemudian kalau 4 orang atau orang itu mengaku berzina, maka dia dirajam. Dibangun sebuah lubang, digali lubang, dimasukkan ke dalam lubang, yang tersisa kepalanya. Disiapkan batu. Batu yang disiapkan kepada orang yang berzina itu bukan batu yang gede, batu kali yang gede gitu. Dijatuhkan prek gitu, langsung mati. Kepalanya pecah, berurai otaknya. Tidak bisa. Itu aja sudah mengerikan. Tapi tidak boleh pakai kerikil, Pak Ujang. Peleng, tapel, sweat gitu. Seminggu gak mati-mati. Gak boleh. Kata Syekh Utsaimin, Masya Allah ini untuk memberi peringatan untuk kita. Batunya itu sedang. Ndak gede, ndak kecil. Sedang. Seukuran kepalan tangan kita dan lebih besar itu. Dilemparkan. Pereng. Kenapa batunya sedang? Supaya gak cepat mati dan juga tidak terlalu lama. Kenapa? Supaya tidak langsung mati. Perhatikan penjelasan dari beliau. Supaya menggantikan aliran kenikmatan yang dia rasakan ketika berzina dari ujung rambutnya sampai ujung jempol kakinya. Karena zina itu kenikmatan yang dirasakan dari ujung rambut sampai ujung jempol. Orang membunuh, Pak, itu hanya melapangkan dadanya. Yang asalnya sesek. Saya gedek sama orang ini nih. Bunuh. Emosi doang, Pak. Nikmatnya nggak ada. Kecuali psikopat ya. Bunuh terus. Dia merasa nikmat dengan itu. Itu psikopat sudah beda. Tapi membunuh itu secara basic nggak ada kenikmatan. Beda dengan zina, Pak. Zina itu dosa yang pengaruh kenikmatannya itu dari rambut sampai ujung jempol, kata Syekh Utsaimin. Dan kenapa dilempari batu? Untuk menggantikan setiap aliran kenikmatan yang dia rasakan ketika berzina. Tentunya hukuman ini kalau betul-betul dijalankan kepada seseorang, maka dia tidak lagi mendapatkan hukuman di akhirat. Dan tentunya hukuman di akhirat lebih berat. Gimana kalau kita belum mendapati hukuman itu tegak? Pertama, sabar. Yang kedua, maka yang dilakukan orang kalau sudah terjebur pada zina itu gimana? Ya dia betul-betul bertobat dengan tobatan nasuha. Boleh nggak Ustadz dia melempari kepalanya sendiri dengan batu? Yang nggak bisa. Sudah bertobat dengan tobatan nasuha. Sudah tobat betul sama Allah. Banyak ketaatan, banyak sedekah untuk menutupi dosa-dosanya dia. Nah, itu menunjukkan kepada kita tentang dosa zina itu. Makanya kenapa kita kalau punya anak perempuan itu sangat teruji sekali, Pak.
Karena memang itulah yang kita harus paham. Makanya maaf ya Pak, hari ini banyak orang tua yang tidak mau menitipkan emasnya, batangan yang harganya 200 juta kepada orang yang dia tidak kenal secara baik. Ada nggak orang tua, ada pemuda gitu, tampan, cakep, lucu, imut gitu, putih gitu. Sini mas, ini bawa emas batangan saya. Nggak mau dia pasti. Tapi anehnya, banyak laki-laki orang tua, tetapi ketika anaknya diajak sama orang yang dia nggak ngerti orang ini tuh kayak apa sifatnya, tapi dia membolehkan. Berarti harga anaknya perempuan itu lebih murah daripada batangan emas. Ya nggak Pak? Kita nggak mungkin Pak nitipkan emas batangan itu. Ini nak, bawa ya nak, nanti jam 9 bawa pulang. Nggak ada yang kayak gitu. Kadang-kadang kan kita, ya maaf ya, semoga Allah merahmati kita. Banyak orang tua, bukan kita, tapi ini kan dalam kasus untuk saling mengingat. Banyak orang tua itu sering berkata, saya pergi dulu ya Pak sama anaknya. Ya udah nanti sebelum jam 9 pulang ya nak. Seakan-akan setan sebelum jam 9 libur Pak. Ya kan? Nggak bisa. Ya kita harus kuat. Nanti jodohnya gimana? Jodoh itu tidak menjadi dekat karena pacaran, dan jodoh tidak menjadi jauh gara-gara anak kita tidak pacaran kan? Jangan mengatakan ya ini mah tergantung anak saya. Nggak bisa Pak. Yang diberikan ilmu adalah orang tua. Makanya orang tua disebut qawwam, membuat keputusan. Karena pada dasarnya kalau menyerahkan kepada anak, terkadang anak belum sempurna di dalam memahami tentang esensi kehidupan. Makanya kalau banyak anak mau nikah, alasannya itu kadang-kadang itu nggak bisa dipahami. Kenapa kamu mau nikah sama dia? Orangnya lucu. Loh kan lucu. Loh ini apanya yang disediakan? Ya karena mereka belum sempurna di dalam memahami ilmu. Inilah fungsinya orang tua. Menentukan, mengarahkan dan menentukan. Tetap anak punya hak untuk menjawab tidak dan iya. Jadi nanti kalau saya mempraktekkan misalkan anak perempuan saya besar sudah siap menikah, saya akan sampaikan, ini nak, nomor 1 nih, mau nggak? Dibaca CV-nya. Enggak lah Bi, kok kelihatannya orangnya kuper. Tidak apa-apa, jangan kemudian kita jangan gitu nah, kamu harus ini. Enggak juga, hormatin perasaannya. Dia nggak suka Pak, dan perasaan itu terkadang memang bagian dari fitrah. Yang setiap orang itu punya standar beda-beda. Standarnya kita beda, standarnya saya dengan standarnya Pak Ujang kan beda. Kalau dijadiin sama malah bahaya, saling bunuh-bunuhan kita. Makanya kita hormatin standar itu. Anak itu harus dihormatin standarnya. Saya nggak mau ini, saya nggak mau ini. Dan terkadang standar itu ya sesuai dengan pendidikan kita. Kalau pendidikan kita sudah memperkenalkan dia dengan tontonan, dia melihat orang ganteng, operasi plastik dan lain, itu bahayanya apa Pak? Nanti dia melihat suaminya itu harus berkarakter fisik. Karena apa? Apa yang dipandang itu meracuni apa yang dipikir. Sama ini, kalau anak laki-laki kita sudah terbiasa melihat perempuan dari kecil, kita biasakan gitu, dia ngelihat ini ada perempuannya kita biarkan, standarnya dia nanti juga kecantikan. Makanya di dalam Islam kenapa tidak boleh banyak memandang? Karena di dalam banyak memandang itu banyak racun, oksidan yang berbahaya dalam kehidupan tubuh. Bisa dipahami Pak Ujang? Makanya menikah itu adalah obat. Loh, ini saya nggak nyindir beliau. Menikah itu obat. Menikah itu obat. Terhindarkan dari perzinahan. Ustadz, nah nanti mungkin ada yang tanya, bagaimana poligami? Ya, saya ingatkan. Masalah poligami. Poligami itu bukan kewajiban, tetapi sebuah pilihan. Berdasarkan asas kemaslahatan dan kemadharatan. Ada bapak-bapak yang sering berkata, enggak apa-apa, enggak usah minta izin, kan enggak ada syariatnya minta izin Ustaz, lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Begini loh, membicarakan tentang kejadian dan peristiwa besar, itu tidak hanya membicarakan melulu tentang fikihnya, tapi tentang kemakrufan kita. Memang betul laki-laki yang nikah tanpa izin, itu sah nikahnya, sah secara fikih. Tapi pertanyaan berikutnya, ma'ruf atau tidak ma'ruf?